Terima kasih sudah mengklik video ini. Assalamualaikum, kalian udah pernah dengar cerita hantu perempuan yang meneror anak sekolah di perpustakaan? Hantu air? Kukuman? Ini dia, 5 urban legend Korea Selatan yang mengerikan untuk kalian ketahui. Korea Selatan memang terkenal dengan pop kulturnya, seperti K-drama, K-pop, dan lainnya. Tapi selain itu, Korea Selatan juga terkenal dengan kisah urban legendnya yang mengerikan. Langsung saja, mari kita mulai. Pertama, 1212. Diceritakan pada waktu itu anak-anak sekolah di Korea Selatan selalu mendapatkan tekanan untuk mendapatkan nilai yang baik dari sekolah. Bahkan beberapa anak kembali lagi ke sekolah pada malam hari untuk menyelesaikan tugas mereka. Suatu malam, seorang gadis bernama Sanhee sedang berada di sekolah. Saat itu, ia sedang belajar dengan kelompok belajar sekelasnya. Di perpustakaan itu, semua lampunya menyala, kecuali tempat lainnya. Semuanya gelap gulita. Setelah beberapa saat, Sanhee pergi ke toilet. Dia memberitahu teman-temannya, dan kemudian ia pergi ke bawah, ke lorong yang gelap untuk pergi ke kamar mandi. Beberapa menit berlalu, dan di perpustakaan, siswa lain mendengar suara ketukan yang samar-samar. Pada awalnya sangat tenang, tetapi semakin lama semakin keras. Suara itu tampaknya terdengar dari jendela. Saat itu mereka melihat keluar, dan mereka melihat seorang wanita pucat berdiri dalam kegelapan. Wajahnya menempel di jendela, dan matanya tertutup rapat. Salah satu jari bengkoknya yang panjang mengetuk ke jendela. Kemudian wanita itu membuka matanya, dan semua siswa berteriak. Wanita itu tidak memiliki mata, hanya lubang hitam yang sangat gelap. Wanita itu memukul jendela dan memecahkannya. Langsung saja semua lampu padam. Sanhee yang saat itu berada di kamar mandi seperti tenggelam dalam kegelapan. Di sana ia benar-benar tenang. Dia terlalu jauh dari perpustakaan untuk mendengar jeritan dari teman-temannya. Sanhee kembali ke perpustakaan dan ia berhenti. Dia melihat tubuh teman-temannya yang bergelimang darah tergeletak di mana-mana. Gemetar ketakutan, pikirannya berpacu saat dia mencoba untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi. Kemudian dia mendengar suara langkah kaki datang dari bawah lorong. Sanhee berpikir cepat dan menjatuhkan dirinya untuk berpura-pura mati bersama mayat lainnya. Dia menutup mata dan mendengar sesuatu memasuki ruangan. Dia mendengar suara gemerisik, lalu ia mendengar bisikan. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rasa ingin tahu menguasainya dan dia dengan hati-hati membuka matanya. Sedikit saja dia melihat di tengah ruangan berdiri hantu wanita pucat dengan baju putih. Sanhee menutup matanya dan menahan diri agar tidak berteriak. Dia dapat mendengar suara hantu itu yang sedang merayap di sekeliling ruangan. Pergi dari suatu tubuh ke tubuh lain, bergumam di bawah nafasnya. 1, 2, 1, 2. Sanhee menutup matanya. Dia berdoa agar hantu itu pergi. 1, 2, 1, 2. Sanhee berusaha tidak membuat suara apapun. 1, 2, 1, 2. Hantu itu semakin terdengar dekat. 1, 2, 1, 2. Hantu itu terdengar ada di sebelahnya. Sanhee berusaha menahan nafas. Tiba-tiba hitungannya berhenti. Sanhee tetap tidak bergerak. Dia sangat tegang hingga ia dapat mendengar suara yang sangat kecil. Dia sangat takut. Tidak ada suara apapun. Perpustakaan itu tiba-tiba hening. Setelah beberapa menit keheningan itu, Sanhee yakin hantu itu sudah pergi. Sanhee perlahan membuka matanya. Dan hantu itu berjongkok di depannya, menatap matanya. Satu jari pucat kurus menunjuk langsung ke wajah Sanhee. 1, 2, katanya sebelum mencabut bola mata Sanhee dengan jarinya. Kedua, Jayuro Guisin. Urban legend ini berasal dari bagian utara Seoul. Di sana terdapat jalan raya yang menghubungkan Goyang ke Paju, jalan raya Jayuro. Jalan ini terkenal dengan kabut tebalnya yang menjadi penyebab sejumlah kecelakaan mobil yang mengerikan. Banyak penduduk setempat percaya ada penyebab supernatural di balik kecelakaan itu. Banyak pengemudi mengaku melihat seorang wanita muda yang memakai kacamata hitam
Wanita itu berdiri di sisi jalan raya pada malam hari. Ketika para pengemudi itu mendekatinya, mereka sadar wanita itu tidak memakai kacamata hitam, melainkan matanya tidak ada, seperti mata yang sudah dicungkil keluar. Ketiga, pria tampan di elevator. Diceritakan ada seorang gadis yang tinggal di lantai 14, yaitu Karuko, sedang pulang dari universitas pada malam hari. Tepat ketika pintu lift akan menutup, seorang pria tampan meletakkan tangannya di antara pintu untuk menghentikan lift. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan keluar di lantai 13. Pria itu berdiri cukup dekat dengannya, dan keduanya bahkan berbicara dengan ramah. Ketika liftnya mencapai lantai 13, pria itu tersenyum jahat sambil menghadap ke wanita itu. Dia berkata, "Sampai jumpa di lantai atas," dan ia mengeluarkan pisau sambil berlari menuju tangga. Pintu lift tertutup. Karuko berusaha memencet tombol-tombol di lift untuk menghentikan liftnya, namun liftnya tidak berhenti atau terbuka, dan Karuko menemui ajalnya ketika pintu lift terbuka di lantai 14 oleh pria tampan tadi. Beberapa orang di Korea percaya cerita ini benar-benar terjadi, dan inilah alasan saat ini semua lift memiliki tombol untuk membuka atau menahan pintunya. Keempat, Kukkoman. Menurut rumor di sekolah, ada seorang pria gila yang mereka panggil dengan nama Kukkoman. Diceritakan dia suka menyelinap di lorong atau di jalan-jalan kecil, bersembunyi menunggu korbannya. Diceritakan terdapat sekelompok gadis muda melewati sebuah jalan. Mereka mendengar suara kuku, kuku. Ketika mereka berbalik untuk melihat apa itu, seorang pria langsung menyerang mereka dengan brutal. Beberapa orang mengatakan dia menggunakan tongkat baseball, dan beberapa mengatakan dia menggunakan kapak. Menurut cerita, terdapat beberapa saksi yang melaporkan bahwa banyak gadis di Korea yang diserang oleh pria gila ini, dan bahkan sempat menjatuhkan korban jiwa. Diceritakan suatu hari terdapat 20 hingga 30 siswi sekolah sedang berjalan di jalan. Tiba-tiba seorang pria keluar dari bayang-bayang dan mulai memukuli mereka. Sebelum polisi tiba di tempat kejadian, Kukkoman ini berhasil melarikan diri dan meninggalkan 5 gadis tergeletak. Menurut cerita, kalau kalian ketemu Kukkoman ini dan mendengar suara kuku, kuku, kalian harus menjawab kuku, kuku juga, dan kalian dapat melarikan diri. Kelima, Mulguisin. Hantu ini diceritakan adalah wujud dari korban tenggelam yang tidak sengaja. Sesuai dengan namanya, Mulguisin, yaitu hantu air. Hantu ini mengacu pada hantu penghuni air seperti sungai, danau, dan perairan lainnya. Menurut urban legendnya, hantu ini dirantai ke alam hidup oleh belenggu trauma. Hantu ini tidak sadar bahwa ia telah meninggal, sehingga ia menarik perenang lain untuk menolongnya. Diceritakan kemunculan sosok ini tidak pernah terlihat penuh dari ujung kepala sampai ujung kakinya, melainkan hanya terlihat kepalanya atau lengannya saja. Menurut para korban selamat, mereka merasa ada yang menarik mereka ke bawah saat mereka berusaha agar tetap mengapung. Sebagian orang beranggapan bahwa tindakan hantu itu merupakan upaya balas dendam. Sebagian lain justru memberikan anggapan bahwa hantu itu merasa kesepian dan membutuhkan teman. Sebagian lainnya lagi beranggapan kalau hantu itu memerlukan bantuan dengan menarik orang ke dalam air sehingga ia bisa keluar. Ya, itu dia 5 urban legend Korea Selatan yang bisa bikin lu susah tidur. Menurut kalian yang paling serem yang mana? Coba komen di kolom komentar ya. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you next time.